Ada pelanggaran dari Ahmad Habibi kepada pemain Jepang dan apakah penalti, kita tunggu ya. Bagi pemain yang mendapatkan challenge seperti ini, kita harapkan taping di bagian ankle kaki dari sang pemain Jepang ini cukup rapat ya. Betul, agar tidak terlalu berasa ya, karena memang tadi cukup terlihat jelas dan telak ya. Skor masih 5-3, Indonesia memimpin gitu. Ada jalan lagi yang terbuka, ada pintu lagi, walaupun masih terbuka tipis, tapi ini harapannya sebenarnya harus tetap boleh diberikan kepada Jepang. Ya, Nizar nampaknya dipercaya, ini dia satu pemain yang benar-benar menjadi cover yang baik dari seorang Ahmad Habibi. Ya jelas, dia lepas tampaknya tadi dia nih. Kazuya Shimizu yang akan jadi eksekutor. Pemain yang berpotensi mencetak hat-tricknya akan berhadapan dengan M. Nizar. Main game sedang berlangsung. Ahmad Habibi diganti oleh M. Nizar. Dan penalti ya. Save juga sangat baik. Kita nantikan tendangan yang melayang. Ya, gagal. Jepang gagal mencetak gol keempat gitu. Penalti yang melambung tinggi gitu. Beruntung Indonesia dan terus berjuang. Ayo, kita tunggu di final. Kita harus ke final. Satu menit lagi. Dari seorang Hector Soto dibantu oleh sang pelatih kiper Eka Sanjaya ya. Bagaimana dia tahu betul bisa merusak konsentrasi dan juga sang kapten terbukti benar-benar rusak konsentrasinya. Rasakan juga pressure dari tribun tentunya. Rasakan juga betapa atmosfer ini mengganggu para pemain Jepang. Bahkan penampil sekelas Kazuya Shimizu tadi runtuh ketika coba melakukan eksekusi penalti. Nizar juga tentunya berperan signifikan. Power play kembali. Uchida kali ini menjadi penjaga terbang untuk Jepang. Hitungan detik semakin dekat Indonesia untuk bisa beraksi di partai final. Iran sudah menunggu. Perasaan yang sama, deg-degan yang sama pada saat itu, Adi. Ya. Uchida ada kesempatan, tendangan Uchida masih mampu diblok oleh Habibi yang harus menjangkau hingga ke sudut tadi untuk mengamankan bola. Masih ada peluang, hati-hati, harus tetap berkonsentrasi. One on one harus bisa dipertontonkan. Shimizu coba membayar kesalahan tadi, semakin berbahaya dari Kazuya Shimizu. Ada tendangan dari pemain Indonesia, tendangan sudut untuk Samurai Blue. Uchida masih digempur Indonesia sama Jepang. Kembali Shunta Uchida, ada ruang lagi bagi Shunta Uchida. Nah, kembali upaya kebilang dari Iqbal. Defensively apa yang dipertunjukkan oleh Iqbal ini begitu maksimal. Kembali konsentrasi penuh tampaknya. Lagi-lagi para defense Indonesia harus ada yang memutus waktu dan bergemuruh. Indonesia digempur 7 hari 7 malam oleh Jepang setelah Jepang tertinggal. Satu refleks yang sangat berkelas dari seorang Muhammad Habibi ya. Melihat bagaimana syuting keras, hati-hati, harus fokus kembali. Main jarak jauh, tidak berujung gol untuk Jepang. Gagal lagi Kazuya Shimizu. Tidak ada pilihan para pemain Jepang. Cukup terisolir tampaknya sekarang. Dan sudah mulai panik dengan sisa waktu 3 detik kurang lebih. Dan sejarah terukir kembali Adi-Adi. Di hadapan kita ada sejarah baru lagi. 3 detik lagi akan segera selesai. Dan selesai, Indonesia berhasil lolos ke babak final dan ditunggu oleh Iran. Apakah nanti di final Indonesia bisa meraih juara? Kita tunggu nanti di partai final gitu. Indonesia lolos, ini sejarah baru buat timnas Indonesia futsal. Sangat merinding itu. Pelatih terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia, Coach Hector gitu.